Halo, selamat pagi dan selamat datang di Unim Bersuara. Pembahasan mengenai politik identitas menjadi isu baru di Indonesia. Walaupun aspek-aspek tersebut telah lama ada, namun efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini. Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai cara untuk membelah persatuan di Republik kita. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Ahmad Hasan Effendi, MSI, sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Selamat pagi Bapak Hasan, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak ini pernah menjabat sebagai dekan FISIP ya Pak? Oh iya, dulu. Terakhir 2022 Februari kemarin sudah digantikan. Oh, dua siap, kali ini. Oh, 2 kali. Oh, bagus sekali. Nah, karena sekarang kita sudah kedatangan dosen hits dari FISIP, ya, yang menemani kita hari ini. So we are going to talk about the interesting topic or issue that yaitu dengan tema menimbang politik identitas, ya, untuk bagaimana kita bisa menghadapi tantangan kontroversi seperti ini. Nah, karena saya lihat beberapa hari ini itu menjadi kontroversi ya Pak ya, politik identitas ini merupakan hal yang viral saat ini. Ada sebagian pandangan dari beberapa kelompok yang mendukung politik identitas ini yang berdampak positif. Namun juga ada yang berdampak negatif nih Pak untuk keberlangsungan bangsa. What is your view on this identity politics? Iya. Identitas itu memang merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa lepas dari kita ya, karena memang kita dilahirkan itu secara otomatis sudah melekat. Contoh saja, saya orang Jawa Tulen ini melekat juga. Ada juga yang janda Jawa Sunda. Janda Jawa Sunda. Ini suatu yang melekat. Bahkan kalau umat Muslim kayak saya, ini bagian dari pesantren juga Mbak ya. Itu dalam surat Al-Hujurat juga disebutkan bahwa Tuhan menciptakan kita ini, menjadikan kita ini bersuku, berbangsa, dan itu tidak bisa lepas. Tetapi dalam topik kali ini menimbang politik identitas, secara terminologi bisa saya jelaskan bahwa politik identitas itu merupakan alat politik yang dijadikan oleh kelompok untuk meraih tujuannya dengan menggunakan etnis, agama, dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang menarik yang saya mengutip dari seorang filsuf dari kebangsaan Inggris ya, Inggris Kanada itu, Cressida Hayes itu seorang peneliti. Dia menyampaikan bahwa politik identitas itu merupakan aktivitas politik dengan kajian teori-teori tentang persamaan ketidakadilan yang dirasakan oleh golongan untuk merubah nasib mereka. Nah, sehingga sebelum dilanjut ini ada dua hipotesa yang harus dijawab. Apakah politik identitas itu berdampak kepada persatuan, atau politik identitas ini malah menjadi pemecah persatuan di bangsa kita ini? Okay, based on your view, what is apakah hipotesa Anda ini bisa menghasilkan analisis atau narasi-narasi yang logik begitu Pak? Iya, jadi gini. Dari hipotesa pertama, saya melihat dari perspektif kesejarahan ya. Apakah politik identitas itu bisa menjadi alat pemersatu? Kita tidak bisa menghilangkan di benak kita peristiwa 1942, 43, bahkan 45, di mana pada saat itu
bangsa kita ini kan di bawah tekanan kolonial sehingga menjadi minoritas di Iya, situ. betul. Nah, karena perbedaan-perbedaan suku dan sebagainya itu banyak sehingga mereka berkumpul menjadi satu untuk menemukan common enemy. Common enemy musuh satu musuh itu ya Belanda itu. Nah, sehingga dari situ kaum minoritas ini berkumpul jadi satu. Peristiwa 17 Agustus 45 di mana founding father kita Soekarno-Hatta membacakan proklamasi. Nah, di situ maka terwujud lah. Itu bagian dalam perspektif kesejarahan. Ada juga kalau unsur pemecahan ini banyak yang terjadi. Seperti halnya kasus-kasus di Poso ini perang antar etnis agama ya pada saat itu Iya. ya terjadi tahun 98 sampai 2001, tetapi itu selesai lah di 2001 ada deklarasi Malino, ada juga sampai dan sebagainya. Nah, sehingga hal-hal itu yang harus kita ulas, kita jawab, ini mengarahnya kepada ke arah negatif apa positif. Positif, Nah, begitu. sehingga itu bisa kita jawab bersama dengan keadaan yang hari ini. Ada nggak Pak yang isu baru-baru ini yang menimbulkan perpecahan gitu? Iya, kalau melihat peristiwa Jakarta ya kemarin ya, itu kan luar biasa sekali antara Anies dengan Ahok itu, sehingga sampai Betul. terpecah ya antara kasus itu, kemudian disusul lagi dengan peristiwa cebong dan kampret itu ya pemilu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi saya yakini hari ini bangsa kita sudah dewasa, betul, sudah sangat dewasa sehingga bisa memisahkan antara mana kepentingan politik gitu ya. Jadi memang politik identitas ini berbeda dengan politik kebangsaan. Politik identitas ini seringkali muncul bagi mereka yang minoritas, bukan yang mayoritas. Kalau politik kebangsaan itu antara mayoritas dengan minoritas ini dirangkul jadi satu. Sebuah kecelakaan ya ketika yang mayoritas ini menggunakan politik identitas, ini kekacauan politik. Padahal harusnya secara terminologi identitas ini kan untuk kaum minoritas seperti yang filsuf tadi sampaikan, mereka menyuarakan ingin merubah martabat atas ketidakadilan yang dirasakan oleh penguasa. Oh, siap. Jadi sekarang ini banyak begitu ya Pak ya kaum mayoritas yang menggunakan identitas politik sebagai kepentingan mereka sendiri begitu ya Pak. Lanjut Pak, saya penasaran nih, menurut Bapak itu kita sebagai intelektual kampus, karena kita mengusung politik identitas, apa sih sumbangsih yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk membangun politik identitas itu sendiri? Ya, jadi kita bagian dari intelektual kampus ya. Memang saya sering kasih kritik ya, harusnya negara ini memberikan ruang kepada kita, di mana setiap kabupaten atau partai itu melibatkan orang-orang kampus untuk bisa memberikan pendidikan politik, memberikan pemahaman terhadap masyarakat. Itu yang harus dilakukan, baik itu melalui diskusi maupun riset-riset ya. Tapi ada satu hal yang saya menyoroti, ini kasuistik yang klasik dan sampai hari ini pun masih sering digunakan menjelang pemilu ya. Jadi contoh gini, bahwa kita tidak bisa lepas sejarah panjang kita dari yang namanya ideologi komunis dan agamis. Padahal di era Orde Baru dianggap komunis ini sudah, paham-paham komunis ini sudah selesai ya. Tetapi sampai hari ini masih aja diangkat. Dan agamis juga sama. Padahal jadi, itu kasusnya di sejak tahun berapa? 50-an. Sejak konstituante dulu ya. Jadi dua ideologi itu masih digunakan ya Pak sampai saat ini untuk menjelang pemilu begitu. Iya, makanya tugas dari
partai atau negara ini sebenarnya memberikan ruang kepada kampus untuk memberikan pemahaman atau konsep yang baru terkait dengan dua aliran ini, dua ideologi yang sering saat ini viral juga di medsos itu. Kemarin-kemarin ada isu soal komunis, tapi komunisnya mana juga nggak ada ya. Ada juga soal khilafah, ada juga lah. Ini mau nggak mau harus diakui bahwa ketatanegaraan kita ini ya harus butuh untuk meluruskan hal itu. Terlebih lagi partai-partai ini harus punya pandangan, harus punya guidance baru, legasi baru terkait dengan dua isu besar ini sampai hari ini cuma belum hilang. Itu sangat kental di masyarakat itu. Kalau orang sudah diklaim komunis, ini pasti akan dibully. Ada juga orang kalau ngomong khilafah, kalau sekarang ini biasanya celana cingkrang atau jenggot. Mohon maaf ini bukan menyinggung yang lainnya ya, sehingga itu akan menjadi paradoks di masyarakat itu. Kadang mereka yang tidak tahu tapi mereka ikut-ikutan. Ini juga jadi problem. Mereka yang baru-baru keluar dari pesantren, keluar dari perguruan tinggi, masuk ke kelompok-kelompok yang seperti itu. Kayak kemarin kasus bom dan sebagainya itu. Nah ini menjadi PR sebenarnya negara ini. Bisa memfasilitasi. Kampus ini harus dijadikan tempat untuk menguji. Jangan kemudian kita kampus tidak boleh berpolitik. Jadi, boleh ya Pak berpolitik gitu. Artinya berpolitik bukan menjadi bagian dari politik itu, tetapi memberikan sumbangsih. Contoh aja di Universitas Islam Majapahit ini ya. Ini banyak partai juga di sini Kabupaten Mojokerto. Tapi saya semenjak di kampus ini ya belum ada koordinasi atau yang lain sebagainya ya terkait dengan pendidikan partai politik. Ya mudah-mudahan aja ini didengar sama mereka-mereka ini, ketua DPJ maupun rantingnya itu, agar mengundang. Semoga nanti turun ya ke sini kemudian memberikan ruang bagi kita untuk berpolitik juga, ikut berpartisipasi soal politik. Jadi seperti itu. Nah, Bapak berkaitan dengan politik juga pemilu. Nah, apakah isu agama ya di era seperti sekarang ini, di era milenial itu masih sangat relevan untuk mendulang suara gitu, Pak? Untuk politik elektoral. Iya, betul. Iya, saya kira sampai hari ini bisa dikatakan masih relevansi ya, karena memang kita mayoritas di negara kita ini kan beragama. Memang mayoritas Muslim. Tetapi padahal isu itu sangat sensi sekali. Sangat sensi sekali ketika itu disampaikan untuk elektoral suara ya. Memang jamaah-jamaah kita ini kan banyak. Apalagi sekarang ini ya banyak lah kita lihat. Banyak pengikutnya. Iya, followernya juga banyak untuk kaum jamaah itu. Ini saya juga berpesan supaya isu-isu yang terkait dengan agama ini jangan sampai terulang. Jadi ada peristiwa besar kalau kita melihat kasuistiknya di India pada saat itu ya, ketika Mahatma Gandhi konflik antara Hindu sama Muslim. Kalau di India itu kan Hinduisme itu mayoritas. Iya, lain dengan di sini ya. Pada saat itu ada sebagian kaum Muslim yang diintimidasi oleh radikalis India, sehingga ini berpotensi sekali intoleransi muncul, berdampak pada disintegrasi bangsa. Kejadian tahun 1947 itu maka sebagian Muslim berpindah mendirikan negara baru Pakistan yang dimotori oleh Ali Jinnah. Itu juga belum selesai sampai hari ini. Dia pecah lagi menjadi Bangladesh. Nah, ini jadi kasus-kasus ini kan bisa dipakai pelajaran ya. Iya, betul, di Pak. Bangsa kita bahwa untuk politisi di Indonesia ini, kita ini orang beragama, tetapi jangan sampai isu-isu agama ini selalu didengungkan. Oleh karena itu, masyarakat kita ini sangat
butuh pemahaman untuk membangun toleransi antar umat beragama. Itu yang harus dikedepankan. Karena memang dari perkembangan di era revolusi industri 4.0 ini dunia medsos banyak. Jadi orang sudah nggak gaptek lagi ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi ini adalah bangunan moralitas, attitude. Ini banyak sepengetahuan saya banyak yang terkikis attitude-nya ini di era-era milenial ini. Kita bisa semakin menyaksikan lama ya untuk moralitas itu. Jadi dari segi pendidikan ini juga perlu dikembangkan kembali attitude-nya, bukan knowledge ya. Knowledge oke, tetapi bagi saya pribadi attitude ini yang most important gitu, Pak. Yes. Ya seperti itu. Nah, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, pemilu ya Pak ya. Sekarang ya nanti pemilu tahun 2024 itu kan sudah disahkan menjadi berapa Pak? 17 partai. Ya, okay. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang nggak kurang gitu loh 16 partai? Apa perbedaan dengan pemilu-pemilu sebelumnya begitu Pak? Oke ya. Memang baru-baru ini KPU telah mensahkan peserta pemilu ya, itu ada 17 partai. Tetapi ada satu partai umat kalau nggak salah, pimpinannya Pak Amin Rais ini kan masih ngugat-ngugat itu ya, sehingga dikasih peluang di Desember ini untuk verifikasi. Kita belum tahu apakah itu disahkan atau tidak. Untuk 17 partai, kalau kita melihat ke belakang, pemilu tahun 2019 itu 14 partai. 2019 14 partai. Di 2014 itu malah banyak, ada sekitar 38 kalau nggak 43, kalau nggak salah, maaf nanti bisa dikoreksi itu. 2009 ada 33 partai. Ya kebetulan 2009 dulu saya pernah aktif di partai Gurem, tapi pada saat itu di 2009. 2004 ada 20 partai. Saya kira dengan 17 partai ini sudah ideal lah ya. Sudah bisa mewakili, keterwakilan perempuan juga sudah masuk di dalamnya. Tapi kalau melihat anggaran ini ya, anggaran yang digelontorkan ini penting ini banget. Anggaran yang digelontorkan ini sangat gede sekali, Mbak. Bayangkan untuk 2024 aja kurang lebihnya 110 triliun. 110 triliun. Sebelumnya berapa, Pak? 110 itu untuk KPU 76 triliun, untuk Bawas 33, sekian ya. Yang sebelumnya 2019 kurang lebihnya 25 sampai 26 triliun. Sebelumnya lagi 2014 itu kisaran 16 triliun. Ternyata tambah tahun itu tambah besar begitu ya Pak anggarannya. Iya, anggarannya tambah besar ini, makanya ini yang perlu. Padahal partainya itu nggak menentu, kadang ada yang sedikit, kadang banyak begitu. Tapi untuk anggarannya semakin tahun semakin bertambah gitu. Karena memang pemilu 2024 ini kan pemilu langsung ya, yang mana antara presiden dengan DPR ya, legislatif ini serentak. Nanti pemilihannya serentak. Itu pelaksanaannya tanggal berapa ya? 14 Februari 2024 ya. Tetapi saya melihat di persiapan pemilu itu gini ya. Pemilu 2024 ini banyak sekali memang tantangan-tantangan yang dihadapinya. Jadi soal teknis, soal aturan. Kalau peristiwa kemarin ini bayangkan ada KWPS yang meninggal sampai 600 orang itu pun tidak tahu itu kasusnya seperti apa ya. Sehingga saya secara pribadi ya itu memberikan narasi bahwa pemilu 2024 itu bukan pemilunya KPU, bukan pemilunya Bawaslu,
tetapi Lalu? itu adalah pesta demokrasinya rakyat. Nice. Sehingga ya bagaimana rakyat ini dikasih peluang untuk bisa berpartisipasi menentukan siapa calon-calon yang di sana. Nah, ini ada korelasinya dengan politik identitas tadi. Jangan sampai di pemilu ini kaum yang mayoritas ini Yeah. menjadikan politik identitas ini sebagai alat untuk politik elektoralnya. Iya betul, nggak boleh dipisah harusnya. Iya, enggak boleh itu dipisah itu ya. Jadi singkatnya gini, politik untuk pemilu 2024 ini karena memang potensi atau peluang-peluang mereka yang mayoritas ini bisa memainkan peran-peran seperti itu. Nah, ini harapan kami jangan sampai itu terjadi dan kampus tetap diberikan ruang untuk membangun partisipasi politik yang bermartabat di situ, sehingga nanti pemahaman masyarakat ini akan lebih equal gitu. Jadi ada hubungan antara kaum pendidik dari kampus dengan partai politik, dengan daerah juga difasilitasi. Ini akan ketemu di situ, membuat forum untuk membangun partisipasi masyarakat itu supaya lebih baik lagi. Ya, lebih baik dan bermartabat ya. Sehingga kita memberi atau menghapus ruang-ruang kepada para oligar atau ya yang di belakangnya itu ya, pokir-pokir itu supaya mereka perannya ini terkurangi untuk bisa memainkan maunya mereka ini, supaya mereka tidak mementingkan kepentingannya sendiri begitu. Iya, ya, ini kan budaya hedon ini kan lagi semarak hari ini ya. Iya, betul. Budaya hedon itu. Nah, sehingga seolah-olah di era 90-an, di era 2000 untuk era milenial ini peran-peran dari kampus ini tidak terlihat. Padahal sangat potensial sekali. Kampus bisa dilibatkan untuk menguji parameter-parameter dari pemimpin-pemimpin kita yang akan datang itu seperti apa. Nah, ini mudah-mudahan aja untuk ke depan itu ada regulasi yang bisa mengarah ke situ. Seperti itu. Supaya politiknya ini lebih positif gitu ya Pak ya. Iya, berdampak positif. Ya, makanya itu dari hipotesa 2 tadi ini kan bagaimana politik identitas ini berdampak negatif atau tergantung berarti. Iya. Tergantung kita-kitanya ini. Iya. Nah, sudah beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir, Pak. Apa sih arti dan juga makna substantif identitas itu sendiri dan diberikan kepada siapa sih Pak seharusnya itu? Kalau bicara identitas ya, secara etimologi Yunani sebenarnya identitas itu yang pas itu kan disematkan kepada orang yang meninggal. Kenapa seperti itu? Karena orang meninggal itu identitasnya jelas, dia tidak akan berubah. Kalau seperti saya ini ya, yang masih hidup ini ya, kayak Mbak Rizka, bisa jadi sampean sekarang di mahasiswa, identitasnya. 2 tahun lagi apakah masih jadi mahasiswa? Belum tentu. Nah, belum tentu kan berubah. Iya. Sama saya juga. Apakah semisal saya condong ke si A atau condong ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo atau yang lainnya gitu ya. Contoh aja kayak Pak Amin Rais dulu di PAN, sekarang juga sudah berubah. Iya. Fahri Hamzah dulu di PKS sama Anies Mata. Sekarang dia mendirikan Partai Gelora. Sama halnya Nasdem juga dulu juga orang Golkar. Nah, sehingga secara etimologi memang kurang pas ya penyematan identitas itu bagi yang masih hidup ya. Tapi mungkin ini ada rekonstruksi baru dalam segi keilmuan
sehingga diangkat menjadi bagian dari politik identitas. Tetapi secara substantif, secara etimolog, identitas itu disemayamkan kepada orang yang sudah mati, the end, dia sudah nggak punya cerita lagi. Jadi contoh, masa ada jenazah bangun lagi, enggak ada. Nah, sehingga kalau orang sudah tamat riwayat, selesai, ini akan dikenang. Dan itu identitas terakhir. Identitas terakhir. Identitas terakhir. Jadi selama dia hidup ini selalu berubah-ubah ini. Makanya ada rekonstruksi narasi baru, memang kita ini memakai identitas itu. Bisa dipakai saya mungkin ya selaku dosen, Rizka selaku mahasiswa, atau teman-teman audien yang lainnya ini. Semuanya bisa ya Pak ya? Bisa berubah-ubah ini teman-teman di sini semuanya. Bisa, sekarang A, besok B, sangat amat memungkinkan. Seperti itu. Jadi kita sebagai peran kita masing-masing bisa memberikan kontribusi, juga membawa identitas kita, membangun identitas politik yang berdampak positif begitu ya, ya Pak. Berdampak positif. Yes. Untuk klasik statement saya ini ya, sebelum acara ini ditutup, bahwa sesuai dengan tema tadi, menimbang politik identitas, saya menyarankan kepada para politisi atau yang lainnya, karena saya juga beragama Muslim, jadi untuk memainkan atau menjadi peran politik identitas itu harus tujuannya satu, membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan di situ. Yang kedua, membangun ukhuwah watoniyah, antar negara. Yang ketiga, membangun ukhuwah insaniyah, persaudaraan humanis, antar kemanusiaan. Kalau dari tiga-tiganya ini sudah diimplementasikan, maka jati diri Republik kita ini akan tetap terjaga selamanya. Jadi itu harapan terbesar Bapak Hasan untuk kedepannya. Iya. Seperti itu. Seperti itu, sehingga kalau itu bisa diimplementasikan, tetap harus bisa berkolaborasi dengan kaum intelektual yang ada di kampus. Jadi gitu, Rizka. Akhirnya tak disangka kita sudah di penghujung podcast, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hasan karena sudah hadir dan juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kita jadi tahu gimana menghadapi politik identitas yang sekarang ini kontroversial. Sekarang kita bisa bersama-sama membangun politik identitas yang berdampak positif bagi negara kita. Terima kasih Bapak Hasan. Sama-sama.